Ye Yunfei duduk bersila, berlatih garis jiwa boneka. Bab 1446. Saya melihat dua pria datang berdampingan di langit di kejauhan. Salah satu pria berpakaian emas, tinggi dan lurus, dengan rambut pirang, mata seperti bintang, sangat heroik. Pria berjubah merah lainnya memiliki fisik yang kuat dan penuh daya ledak, tatapannya setajam pisau, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Baik Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng ada di sini. Ketika suku iblis melihat kedua pria itu, mereka semua menghela nafas lega, dan bahkan merasa ingin menangis kegirangan. Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng adalah dua master inti dari klan monster hutan belantara timur, dan mereka adalah idola spiritual di hati banyak klan monster. Kelilingi orang-orang istana Tianshan, selain dua Raja Iblis, ada juga sejumlah besar suku monster yang mengepung mereka dari segala arah seperti air pasang, dan mengepung orang-orang istana Tianshan dalam waktu singkat. Tidak, kedua Raja Iblis ini ada di sini. Hati tetua Yue tenggelam, mengetahui ada sesuatu yang salah. Kedua Raja Iblis ini telah terkenal sejak lama, dan mereka telah menjadi kuat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Kudengar tuan dari istana Tianshan mengejar dan membunuhmu, jadi aku sangat khawatir. Petik 2. Putri Suzaku bergegas maju, melemparkan dirinya ke pelukan Raja Iblis Suzaku, dan bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, ayah tidak takut dengan istana Tianshan, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Raja Iblis Suzaku tersenyum, dengan sedikit perhatian di matanya. Nenek Liu, terima kasih telah merawat putriku selama ini. Raja Iblis Suzaku menatap Nenek Liu dan berkata, Tuan Raja Iblis Suzaku terlalu banyak, itu tugasku untuk melindungi Nona. Jawab Nenek Liu dengan tergesa-gesa. Mendengus, Penatua Yue, tidak apa-apa jika istana Tianshan Anda mengejar saya, tetapi Anda benar-benar mengejar dan membunuh putri saya dan menindas seorang junior. Apakah ini gaya istana Tianshan Anda? Karena itu, maka saya tidak akan sopan lagi mulai sekarang, selama saya bertemu orang-orang di istana Tianshan, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, saya akan membunuh mereka semua. Petik 2. Raja Iblis Suzaku memandang Penatua Yue, dan berkata sambil mencibir, apakah kamu akan memulai perang melawan istana Tianshan kita? Petik 2. Wajah tetua Yue menjadi gelap. Haha, istana Tianshan Anda telah mengejar dan membunuh klan monster liar timur kita untuk sementara waktu, dan perang telah dimulai. Lakukan, bunuh semua orang dari istana Tianshan, dan jangan biarkan siapapun pergi. Petik 2. Raja Iblis Jinpeng tertawa terbahak-bahak. Wah, begitu suaranya jatuh, Raja Iblis Jinpeng mengulurkan tangan emas besar, menutupi ruang yang luas, seolah-olah bisa merobek kekosongan, meraih penguasa istana Tianshan, dan meremas dengan lembut. Bang, tuan istana Tianshan dihancurkan langsung, seperti telur. Bunuh. Petik 2. Suku monster bergegas dari segala arah, berteriak dengan keras. Kalian dari istana Tianshan telah mengejar dan membunuh Dong Huang Yaozu kami selama ini. Sangat keren, bukan? Petik 2. Raja Iblis Jinpeng melangkah keluar, dengan rambut pirang berkibar, mata menakutkan, memancarkan arogansi yang mendominasi, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Kematian. Petik 2. Dia bergegas maju tiba-tiba, dua sayap emas terbentang dari belakang, berubah menjadi dua pisau surgawi emas dan menebas ke depan. Kemanapun dia lewat, ruang itu redup, seolah-olah dia telah dihancurkan dan runtuh. Dua master dari istana Tianshan adalah dipotong menjadi dua bagian dan berteriak. Boom! Raja Iblis Jinpeng seperti dewa, berjalan dengan kepala terangkat tinggi, tangannya sebesar gunung, dan seberat 1000 beban, dia langsung menghancurkan penguasa istana Dewa Surgawi dan mengubahnya menjadi awan darah kabut. Kekuatan Raja Iblis Jinpeng ini terlalu menakutkan, dia hampir membunuh orang selangkah demi selangkah, dan kecepatannya sangat cepat, seperti kilat emas, datang dalam sekejap, tidak ada penguasa istana Tianshan yang menjadi sasarannya yang bisa melarikan diri. Keluarga Jinpeng memiliki dua talenta, kekuatan dan kecepatan. Penatua Yue, Anda telah bekerja sangat keras untuk memimpin tim untuk menangkap putriku. Mari kita berdiskusi dengan baik. Petik 2. Raja Monster Suzaku menatap Penatua Yue, dengan tangan di belakang, dan berjalan selangkah demi selangkah. Pukul saja aku, apa menurutmu aku takut padamu? Penatua Yue memandang Raja Iblis Suzaku yang datang,
dan berkata dengan dengusan dingin, tetapi dia merasakan tekanan besar di hatinya. Karena, belum lama ini, Raja Iblis Suzaku ini dikepung oleh beberapa tetua istana Dewa Surgawi, tetapi malah membunuh 2 tetua dan sejumlah besar tuan, lalu berhasil pergi. Pertempuran itu membuat banyak master di istana Tianshan gemetar ketakutan. Ledakan, energi menakutkan dari kekuatan monster melonjak dari tubuhnya. Tubuh yang kuat itu seperti pedang tak tertandingi yang ditarik dari sarungnya, dengan aura mengesankan yang membuat kulit orang-orang di sekitarnya sakit, dan semangat juang membumbung tinggi ke langit. Bang bang, semua penguasa istana Tianshan terlempar oleh fluktuasi energi yang mengerikan. Hari ini, aku akan memenggal kepala sesepuh lain dari istana Tianshan, sehingga istana Tianshan tahu bahwa ras monster hutan belantara timur kita tidak mudah untuk diganggu. Raja Iblis Suzaku meraung panjang, mengguncang langit. Kiang-kiang, pedang panjang emas yang lebat melayang di belakang tubuhnya, masing-masing dengan pedangnya bersinar, membubung ke langit, melihat dari kejauhan, itu seperti lautan pedang yang menakutkan, tak berujung dan membunuh. Mati, Raja Iblis Suzaku meraung. Cici, puluhan ribu lampu pedang emas menebas ke depan, mengaduk langit, seolah ingin merobek dan menghancurkan langit dan bumi ini. Ada jeritan kesengsaraan, dan sekelompok orang dari istana Tianshan di samping Penatua Yue semuanya terbunuh dalam sekejap, dan tidak ada yang selamat. Ini adalah kekuatan supernatural dari klan Suzaku. Itu ditampilkan oleh Raja Iblis Suzaku. Ada lebih dari 10.000 pedang panjang emas, yang masing-masing diisi dengan niat membunuh yang menakutkan. Adegannya mendebarkan, wajah tetua Yue suram, dia membuka mulutnya untuk meludah, dan mengorbankan pagoda emas, yang terus memperbesar dan memperkecil, menghalanginya ke depan. Gemuruh. Selanjutnya, Raja Iblis Suzaku dan Penatua Yue bertarung dengan sengit. Itu benar, kekuatan tempur Raja Iblis Suzaku ini dianggap sebagai pemain top di Donghuang. Hanya saja dia jauh lebih rendah dari master istana-istana Tianshan. Petik 2, Ye Yunfei melihatnya sebentar, dan berpikir sendiri. Raja Iblis Suzaku adalah master teratas dari kehancuran timur, sedangkan master istana dari istana Tianshan adalah master top yang berasal dari benua Hongmeng, bukan dari level yang sama. Su Fei, terima kasih banyak. Jika kamu tidak datang tepat waktu kali ini, aku khawatir aku akan mati di tangan Luo. Putri Suzaku datang ke sisi Ye Yunfei dan berkata, saat ini, sejumlah besar pria dan kuda suku iblis mengepung pria dan kuda istana Tianshan untuk bertarung. Suku monster memiliki keunggulan dalam jumlah, dan 2 raja monster besar secara pribadi memimpin pertempuran, sehingga pasukan suku monster telah menang, dan pasukan istana Tianshan mundur dengan mantap. Putri Suzaku berstatus bangsawan, dan dilindungi oleh Nenek Liu, beberapa iblis besar, dan selusin gadis iblis, jadi dia tidak diizinkan bertarung sama sekali. Jadi dia berlari dan berkata pada Ye Yunfei, terima kasih kembali, Lu Wukue sudah menaruh dendam padaku. Jadi membunuhnya akan baik untukku. Jawab Ye Yunfei, anak muda, dengan bakatmu, kamu pasti akan bangkit di hutan belantara timur di masa depan. Nenek Liu memandang Ye Yunfei dan memuji. Ye Yunfei membantunya 2 kali, yang membuatnya sangat ramah padanya. Kamu aman sekarang, ayo berpisah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata dengan lantang. Bab 1447. Pergi begitu cepat. Putri Suzaku terkejut. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Ye Yunfei mengangguk. Pertemuan Xiao Lantai akan segera dimulai, dan Ye Yunfei telah meminta Ji Yue untuk memberitahunya bahwa dia akan hadir, jadi dia harus bergegas. Tuan Su, dapatkah Anda memberitahu saya dari mana asal Anda? Putri Suzaku berpikir sejenak dan bertanya melalui transmisi suara. Dia mengerti bahwa sejak Ye Yunfei memprovokasi istana Tianshan, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan identitasnya, jadi dia menggunakan transmisi suara untuk mencegah pihak ketiga mendengarnya. Sekte Yan Guo Ziwei, Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur. Setelah berhubungan dengan Putri Suzaku beberapa kali, Ye Yunfei dapat melihat bahwa dia adalah seorang wanita yang menghargai kasih sayang. Selain itu, Putri Suzaku adalah putri Raja Iblis Suzaku, dengan status bangsawan, berteman dengannya setara dengan berteman dengan klan monster hutan belantara timur, dan itu seperti menambahkan beberapa kontak ke faksi Ziwei. Kekuatan klan monster liar timur tidak bisa diremehkan. Sekte Ziwei Kerajaan Yan, ortodoksi yang diturunkan oleh Kaisar Ziwei. Putri Suzaku terkejut. Meskipun Sekte Ziwei lemah sekarang,
itu adalah salah satu negara adidaya teratas di seluruh benua Hongmeng pada zaman kuno, begitu banyak makhluk yang mengetahuinya. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Tuan Su, ini adalah slip batu giok khusus yang digunakan klan iblis kami untuk menyampaikan informasi. Jika Anda membutuhkan bantuan dari klan Wilderness Timur kami di masa depan, Anda dapat mengirimi saya pesan. Putri Suzaku berpikir sejenak, mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya padanya, kepada Ye Yunfei, kata, baik. Ye Yunfei mengambil slip batu giok dan mengangguk. Saya bilang sampai jumpa. Ye Yunfei menyapa Putri Suzaku, Nenek Liu, monster besar di sebelahnya, dan selusin penyihir masing-masing, dan kemudian bersiap untuk pergi. Tuan Su, ingatlah untuk menghubungi saya ketika Anda punya waktu di masa depan. Saya akan merindukanmu. Petik 2. Apa yang membuat Anda tergila-gila? Jika Tuan Su ingin menghubungi Anda, silakan hubungi saya. Perlahan, tanda seru petik 2, Ye Yunfei meregangkan tubuhnya, naik ke udara, dan hendak pergi. Anak muda, mengapa kamu pergi begitu cepat? Aku sangat mengagumi jenius muda sepertimu. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami untuk mengunjungi wilayah klan iblis dan biarkan aku menghadiahimu dengan baik? Tiba-tiba, Raja Iblis Suzaku datang, menatap-menatap Ye Yunfei. Dia memegang kepala berdarah di tangannya, yang merupakan kepala Elder Moon. Laut jiwa Elder Yue telah hancur, dan tubuh jiwanya juga tersebar, tanpa vitalitas apapun. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, mari kita lakukan nanti, jawab Ye Yunfei. Kekuatan Raja Iblis Suzaku ini terlalu menakutkan, dan Ye Yunfei tahu bahwa dia memiliki banyak rahasia, jadi tidak cocok untuk terlalu banyak berhubungan dengan para ahli top ini. Jika pihak lain memiliki niat jahat, tidak akan ada habisnya masalah. Anak muda, kamu adalah junior muda pertama yang mengizinkanku secara pribadi mengundangmu di seluruh hutan belantara timur. Kamu tidak ingin memberiku wajah ini, Raja Iblis Suzaku tersenyum. Gemuruh. Selama pidatonya, tekanan kekuatan jiwa yang menakutkan bergulir ke arah Ye Yunfei, mencoba merasakan Ye Yunfei. Hehe, benar anak muda. Aku juga mengundangmu untuk mengunjungi wilayah klan iblis kami. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Pada saat ini, Raja Iblis Jinpeng juga datang dan berkata kepada Ye Yunfei. Saat ini, semua orang di istana Tianshan telah terbunuh. Dalam pertempuran ini, Yao Zu meraih kemenangan penuh. Gemuruh. Raja Iblis Jinpeng juga melepaskan kekuatan jiwa yang menakutkan, dan merasakannya ke arah Ye Yunfei. Kedua Raja Iblis ingin merasakan Ye Yunfei pada saat bersamaan. Ayah, Paman Jinpeng, dia membantuku 2 kali, kamu tidak boleh mempermalukannya. Melihat ini, Putri Suzaku bergegas dan berhenti di depan Ye Yunfei. Hah, sepertinya universitas wanita tidak diizinkan untuk tinggal. Tapi anak ini memang layak untukmu. Yah, aku tidak akan mempersulitnya. Petik 2, Raja Iblis Jinpeng menarik kekuatan jiwanya dan tersenyum. Paman Jinpeng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Putri Suzaku langsung tersipu. Anak muda, jangan khawatir, kami tidak punya niat jahat. Raja Iblis Suzaku juga menarik kekuatan jiwanya dan berkata kepada Ye Yunfei. Lansia, aku pamit. Ye Yunfei mengangguk kepada kedua Raja Iblis itu, meregangkan tubuhnya, dan bergegas ke kejauhan. Anak ini punya rahasia, kata Raja Iblis Suzaku dengan lembut, menatap punggung Ye Yunfei yang mundur. Dia menghadapi kami berdua, dari awal hingga akhir, wajahnya tenang dan santai, tanpa menahan diri, tidak sederhana. Dia, anak yang cukup menarik. Raja Iblis Jinpeng juga mengangguk. Kedua Raja Iblis ini telah hidup lama sekali, dan kultivasi mereka setinggi langit, penglihatan mereka jauh melampaui makhluk biasa, dan mereka dapat mengetahui bahwa Ye Yunfei sekilas berbeda. Ngomong-ngomong, dari mana asalnya? Raja Iblis Suzaku menatap Putri Suzaku dan bertanya. Dia berasal dari Sekte Ziwei Kerajaan Yan. Jawab Putri Suzaku melalui transmisi suara. Iya, klan monster hutan belantara timur kami selalu memiliki keluhan dan keluhan yang jelas. Dia menyelamatkanmu, dan kami harus membayarmu di masa depan. Jika ada masalah dengan dia atau pasukannya, klan monster hutan belantara timur kita bisa jangan berpangku tangan. Suzaku Monster King berkata, Ayah, aku mengerti. Putri Suzaku mengangguk. Segera kirim perintah untuk membiarkan berbagai ras klan monster hutan belantara timur memanggil pasukan dan bersiap untuk melawan orang-orang di istana Tianshan.
Raja Jiao, Yao dan Raja Monster Kera telah keluar dari gunung. Kali ini, 4 Raja Iblis utama kita akan mengambil tindakan bersama. Bagian dari waktu Istana Tianshan ini telah membunuh banyak anggota klan kita, dan inilah saatnya untuk membalas dendam berdarah ini. Raja Iblis Suzaku berkata kepada iblis besar di sampingnya. Ya, monster besar itu bersorak dan menjawab serempak. Hebat! Keempat Raja Iblis akan bertarung bersama, dan Raja Iblis Hutan Belantara Timur kita pasti akan mengalahkan orang-orang Istana Tianshan berkeping-keping. Nenek Liu berkata dengan bersemangat. Sehari kemudian, sebuah berita mengejutkan menyebar ke seluruh Wilderness Timur. Penatua Yue dari Istana Tianshan dan penjahat muda Luwuk dibunuh oleh klan monster Hutan Belantara Timur pada saat yang sama. Semua orang di Istana Tianshan yang dipimpin oleh Penatua Yue terbunuh. Tampaknya klan monster Hutan Belantara Timur sudah mulai melawan. Petik 2. Dikatakan bahwa 2 Raja Iblis Suzaku dan Raja Iblis Jinpeng muncul pada saat yang sama, mengepung dan membunuh tetua Yue. Petik 2. Bagaimana aku mendengar bahwa Luwuk tampaknya dibunuh oleh manusia? Bocah itu membunuhnya. Di seluruh Wastelen Timur, ada orang yang membicarakannya di mana-mana. Baik Istana Tianshan dan klan monster Donghuang memiliki kekuatan besar, jadi mereka telah menarik perhatian orang. Pada saat ini, sebuah kapal terbang berwarna hijau sedang terbang di atas Wastelen Timur. Di dalam kapal terbang, Hu Miao sedang mengendalikan kapal terbang. Tapi Ye Yunfei ada di menara hantu. 10 utas jiwa boneka yang saya padatkan sebelumnya telah habis. Saatnya untuk memadatkan gelombang lain. Petik 2. Ye Yunfei duduk bersila di tanah, dikelilingi oleh sejumlah besar kristal hukum jiwa, batu jiwa, dan batu mimpi buruk. Ketiga kristal ini semuanya mengandung banyak energi jiwa. Beberapa batu jiwa dan batu mimpi buruk diambil oleh Ye Yunfei dari markas lembah Zidang. Sebagai kekuatan alkimia, Zidangu telah mengumpulkan sejumlah besar batu jiwa dan batu mimpi buruk, serta sejumlah kecil kristal hukum jiwa. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih teknik rahasia garis jiwa boneka. Tuan, kita akan tiba di lantai City dalam waktu sekitar 2 hari, kata Hu Miao kepada Ye Yunfei. Ye Yunfei mengangguk. Tempat diselenggarakannya pertemuan Little Lantai adalah di lantai City. Bab 1448. Di menara hantu, Ye Yunfei duduk bersila, berlatih garis jiwa boneka. Pohon jiwa digantung di atas kepala, mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, menyerap energi kekuatan jiwa yang terkandung dalam kristal hukum jiwa, batu mimpi buruk, dan batu jiwa di sekitarnya. Semakin banyak energi diserap, tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei perlahan meningkat. Setelah 1 hari, kali ini, saya memadatkan 30 utas jiwa boneka. Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan 20 utas jiwa keluar dari lautan jiwa, tergantung di sekitar kepala, memancarkan aura aneh napas. Garis jiwa ini tidak hanya dapat digunakan untuk mengontrol tubuh jiwa makhluk lain, tetapi juga untuk bertarung, yang sangat berguna. Naikkan ranah kekuatan spiritual. Ye Yunfei samar-samar merasakan kesempatan untuk menerobos ranah kekuatan spiritual. Jadi Ye Yunfei mengeluarkan kuali dan memurnikan beberapa pil untuk membantu terobosan. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai menyerang dunia. Di menara hantu, sebulan kemudian, Ye Yunfei menerobos ke tahap tengah transformasi Dao. 2 bulan kemudian, menerobos ke tahap akhir dari alam transformasi Dao. Mari kita berhenti di situ untuk saat ini. Ye Yunfei berhenti terus menyerang dunia. Tuan, lantai City ada di depan, kata Hu Miao tiba-tiba. Oke, Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan berjalan keluar dari kapal terbang. Saya melihat sebuah kota besar di depan saya. Tuan, saya lelah tinggal di menara hantu, dan saya ingin berjalan-jalan di luar, kata Hu Miao kepada Ye Yunfei. Oke, ayo pergi ke kota bersama. Ye Yunfei menyingkirkan kapal terbang itu dan membawa Hu Miao ke kota. Saya melihat sejumlah besar prajurit muda berjalan di kota, masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luar biasa. Mereka semua adalah generasi muda Donghuang yang luar biasa, yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai. Keluarga Taiko Tianhu secara alami menawan dan memiliki daya tarik tersendiri berjalan di jalan. Hu Miao langsung menarik semburan seru. Sebagian besar pemuda tidak bisa mengalihkan pandangan dari Hu Miao ketika mereka melihat Hu Miao. Setelah memasuki kota, Ye Yunfei mengeluarkan slip giok dan mengirim pesan ke Ji Yue. Setelah beberapa saat, Su Fei, kamu akhirnya di sini.
Ji Yue menemukan Ye Yunfei berdasarkan pesan yang dikirim oleh Ye Yunfei, dan berseru kegirangan saat melihat Ye Yunfei. Siapa dia? Ji Yue terkejut saat melihat Hu Miao. Dia dikenal sebagai dewi tercantik di Sekte Ziwei, dia secara alami sangat cantik, tetapi dia tidak merasakan sedikitpun rasa superioritas di depan Hu Miao. Keluarga Taiko Tianhu secara alami pandai merayu, setiap gerakan, perkataan dan perbuatan, bahkan pandangan, ekspresi bisa membuat pria melihat ke samping. Aku adalah pelayan Tuan, kata Hu Miao sambil tersenyum. Budak, jika saya tidak salah, Anda seharusnya berasal dari ras iblis. Mengapa Anda bersedia menjadi budak Su Fei? Apakah Su Fei memaksa Anda? Ji Yue tertegun dan bertanya. Dia merasa ada kekuatan iblis yang memancar dari tubuh Hu Miao. Karena Hu Miao menghabiskan sebagian besar waktunya di menara hantu, Ji Yue melihatnya untuk pertama kali. Saudari Ji Yue, kamu salah paham, aku bersedia mengikuti guru. Hu Miao tertawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Fei, saya peringatkan Anda, klan monster Wilderness Timur tidak mudah dikacaukan. Dalam beberapa hari terakhir, klan monster hutan belantara timur telah melakukan serangan yang kuat, mengejar dan membunuh orang-orang istana Tianshan di mana-mana, menyebabkan banyak korban di istana Tianshan. Menurut rumor, raungan naga datang dari kedalaman hutan iblis surgawi. Beberapa orang berspekulasi bahwa leluhur ras iblis hutan belantara timur 1000 tahun yang lalu mungkin masih hidup. Master istana-istana Tianshan telah memerintahkan orang-orang istana Tianshan untuk mundur dan tidak memprovokasi perlombaan monster hutan belantara timur. Su Fei, jika Anda benar-benar menggunakan cara curam untuk mengendalikan saudari Yaozu ini, saya menyarankan Anda untuk segera melepaskannya. Jika klan monster hutan belantara timur mengejarnya, tidak hanya Anda, tetapi juga faksi Ziwei akan dikejar. Petik 2, Ji Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Oh, apakah orang-orang dari istana Tianshan mundur? Petik 2, Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Ji Yue. Selama 2 hari terakhir, Ye Yunfei telah berkultivasi di menara hantu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di Donghuang. Saudari Ji Yue, jangan khawatir, tuannya benar-benar tidak memaksamu aku mengikutinya dengan sukarela. Hu Miao menutup mulutnya dan tertawa. Benarkah? Mengapa Anda secara sukarela mengikuti Su Fei? Melihat ekspresi Hu Miao, Ji Yue tampak sedikit yakin, dan bertanya, karena tuannya sangat menarik, saudari Ji Yue. Jika kamu tahu lebih banyak tentang tuanku, lambat laun kamu akan mengetahui pesonanya. Mungkin, ketika saatnya tiba, Anda akan seperti saya, bersedia mengikutinya. Hu Miao berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin mengenalnya. Petik 2, Ji Yue hanya bisa tersipu. Oke, Su Fei, ikut aku akan mencarikanmu tempat tinggal, dan istirahat dulu. Xiao Lantai akan mulai besok. Ingat, sebagian besar anak muda yang datang ke kota Xiao Lantai dalam 2 hari terakhir adalah pemuda jenius dari berbagai kekuatan kuat di tanah air timur, dan masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang hebat, jadi Anda tidak boleh menyinggung orang tanpa pandang bulu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahanmu. Dengan kekuatan dan latar belakang Anda, sangat mudah bagi para jenius muda yang kuat untuk berurusan dengan Anda. Ji Yue menasihati dengan ekspresi serius. Petik 2, Su Fei, kapan kamu menerobos ke tahap akhir dari alam transformasi Dao? Petik 2, tiba-tiba, Ji Yue memperhatikan fluktuasi kekuatan spiritual di permukaan tubuh Ye Yunfei, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika dia meninggalkan Sekte Ziwei, Ye Yunfei hanya dalam kondisi Dao Saping. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar menerobos ke tahap akhir transformasi Dao. Kecepatan terobosan seperti itu agak menakutkan. Hanya saja, bahkan di tahap akhir transformasi Dao, Anda tidak memiliki kesempatan untuk masuk dalam daftar pelaku kejahatan. Xiao Lantai tahun ini akan mengirim sejumlah besar talenta muda dari semua kekuatan besar, dan persaingannya terlalu hebat. Bahkan saya tidak berpikir saya memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan peringkat di daftar penjahat. Ji Yue menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Kamu pasti Ji Yue dari keluarga Ji. Katakan padaku, di mana sepupuku Zhao Lingfeng sekarang? Petik 2, seorang pria muda berbaju putih melangkah maju, menatap Ji Yue dengan saksama. Kamu adalah Zhao Tianyu dari keluarga Zhao. Ji Yue sedikit terkejut saat melihat pemuda ini. Ini adalah pemuda jenius yang sangat terkenal dari keluarga Zhao di Donghuang,
yang berkali-kali lebih kuat dari Zhao Lingfeng. Jawab aku dengan jujur, Zhao Tianyu berkata dengan bangga. Petik 2, Zhao Tianyu, kamu sangat agung, beraninya kamu menggertak Ji Yue di jalan. Apa menurutmu anak-anak dari keluarga Ji kita akan takut padamu? Petik 2, seorang wanita anggun berbaju merah muda datang dengan ringan, dengan alis Willow terbalik, menatap Zhao Tianyu dan berkata, Ye Yunfei pernah melihat wanita ini sebelumnya, seorang jenius muda dari keluarga Dong Huang Ji, Jian. Sepupu saya Zhao Lingfeng pergi ke Yan negara dikatakan bahwa itu untuk Ji Yue dari keluarga Ji Anda, dan sekarang keberadaannya tidak diketahui. Tentu saja saya harus meminta Ji Yue untuk mengklarifikasi. Ji Yue, katakan yang sebenarnya, apa yang terjadi pada Lingfeng? Petik 2, Zhao Tianyu memandang Ji Yue dengan tajam dan bertanya, Zhao Tianyu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa hilangnya Zhao Lingfeng terkait dengan Ji Yue? Setelah keluar dari makam lelaki tua Gu Yao, Ji Yue kembali ke markas keluarga Ji kami, dan belum keluar sampai sekarang. Zhao Lingfeng lari ke negara Yan, apa yang terjadi pada Ji Yue? Mungkinkah orang-orang dari keluarga Zhao Anda hilang? Masih bisakah Anda menyalahkan anak-anak keluarga Ji kami? Saya memperingatkan Anda, anak-anak Ji tidak mudah diganggu. Petik 2, Jian berteriak dengan tajam, agresif, dan tidak menyerah sama sekali. Zhao Tianyu tersipu ketika mendengar kata-kata itu, dan tidak tahu bagaimana menjawab untuk sesaat. Apa yang perlu diperdebatkan? Zhao Lingfeng telah lama terbunuh oleh pedangku. Petik 2, Ye Yunfei mencibir di dalam hatinya. Nak, kamu bukan dari keluarga Ji. Kamu tinggal bersama Ji Yue. Mungkinkah kamu berasal dari sekte Ziwei dari negara bagian Yan? Petik 2, mata Zhao Tianyu tiba-tiba tertuju pada Ye Yunfei, dan dia bertanya dengan dingin. Iya, dia dari faksi Ziwei, tapi dia lemah, dan hilangnya Zhao Lingfeng tidak ada hubungannya dengan dia. Petik 2, Ji Yue maju selangkah dan berdiri di depan Ye Yunfei. Meskipun dia dengan sepenuh hati ingin mengambil identitas kakak laki-lakiku, dia masih memikirkan keselamatanku. Ye Yunfei menatap punggung Ji Yue dan sedikit mengangguk. Bab 1449. Itu benar, aku adalah murid dari sekte Ziwei di negara bagian Yan. Ye Yunfei bertemu Zhao Tianyu dengan tatapan datar, dan menjawab, Yah, katakan padaku sekarang, di mana Lingfeng sekarang? Teriak Zhao Tianyu dengan tegas. Konyol, bagaimana aku tahu kemana perginya anggota keluarga Zhaomu? Ye Yunfei berkata dengan enteng. Nak, apakah kamu menjadi tidak sabar dan berani membantahku? Jika aku mengajukan pertanyaan, kamu harus menjawabnya dengan benar. Zhao Tianyu berkata dengan marah. Bodoh, Ye Yunfei mencibir. Nak, kamu mencari kematian. Zhao Tianyu sangat marah. Jian menatap Ye Yunfei dengan mata yang indah, sedikit terkejut. Di mata prajurit Dong Huang, faksi Ziwei sudah menjadi faksi kecil, dan murid-murid yang keluar dari faksi Ziwei harus sangat rendah hati. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yunfei akan berani memperlakukan Zhao Tianyu seperti ini. Su Fei, jangan memprovokasi dia. Zhao Tianyu ini adalah seorang jenius yang dikembangkan oleh keluarga Zhao, dan statusnya di keluarga Zhao lebih tinggi daripada Zhao Lingfeng. Ji Yue diam-diam mengirim transmisi suara ke Ye Yunfei. Oke, Zhao Tianyu, berhenti di sini. Demi aku, jangan mempermalukannya, kata Jian. Yah, biarkan dia berlutut dan bersujud 20 kali, dan aku bisa menyelamatkannya. Zhao Tianyu mencibir. Zhao Tianyu, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi Jian menjadi gelap. Lagi pula, Ye Yunfei tinggal bersama anak-anak dari keluarga Ji. Jika dia berlutut di depan Zhao Tianyu dan menyebarkan berita, anak-anak dari keluarga Ji akan kehilangan muka. Jika anak ini tidak bersujud kepadaku, maka masalah hilangnya Lingfeng akan menimpa kepalanya. Bukan hanya dia, tetapi faksi Ziwei juga akan terlibat, tidak perlu ada itu. Zhao Tianyu mencibir. Zhao Lingfeng menghilang di negara bagian Yan tanpa alasan, dan keluarga Zhao telah mengirim orang untuk menyelidiki seperti yang kita semua tahu. Zhao Lingfeng mengejar Ji Yue secara terbuka. Dan Ji Yue berasal dari sekte Ziwei di negara bagian Yan, jadi keluarga Zhao telah memperhatikan Ji Yue. Tapi Ji Yue adalah anak dari keluarga Ji dan tidak bisa bergerak dengan santai, jadi Zhao Tianyu hanya menargetkan Ye Yunfei yang bersama Ji Yue. Jadi, keluarga Zhao Anda berencana kehilangan muka dengan keluarga Ji kami. Zhao Tianyu,
dengan saya di sekitar, Anda tidak dapat menyentuhnya. Petik 2. Pada saat ini, Ji Yan juga ingin memahami hubungan itu, dan mau tidak mau mengejek. Ji Yan melangkah maju, berdiri di depan Ji Yue dan Ye Yunfei, dan menghadapi Zhao Tianyu. Nah, tunggu dan lihat saja, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi di belakang seorang wanita. Zhao Tianyu menatap Ye Yunfei dengan mata membunuh, berkata dengan dingin, lalu pergi. Ye Yunfei, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai kali ini semuanya adalah jenius muda dari kekuatan utama di hutan belantara timur, dan mereka tidak boleh menyinggung orang tanpa pandang bulu. Zhao Tianyu ini adalah intinya anak yang dilatih oleh keluarga Zhao. Luar biasa dan kuat, jika kamu memprovokasi dia, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Setelah Zhao Tianyu pergi, Ji Yue mengeluh kepada Ye Yunfei. Yang terbaik baginya untuk tidak memprovokasi saya, kalau tidak dia akan menyesalinya. Jika Anda menjadi musuh saya, tidak hanya dia, tetapi seluruh keluarga Zhao akan menyesalinya di masa depan. Jawab Ye Yunfei dengan ringan. Kamu, Ji Yue terlalu marah untuk berbicara. Ji Yan melirik Ye Yunfei dan menggelengkan kepalanya tanpa sadar, menunjukkan rasa jijik. Baru saja Ye Yunfei tidak takut pada Zhao Tianyu, dan dia menunjukkan banyak tulang punggung, yang membuatnya merasa sedikit baik, tapi sekarang melihat Ye Yunfei mengatakan kata-kata bodoh dan sombong seperti itu, perasaan baik itu langsung menghilang. Tahukah Anda, keluarga Zhao sudah lama berada di Donghuang, dan itu adalah keluarga tua dan besar. Bagaimana mungkin generasi muda yang keluar dari tempat kecil seperti negara yang dapat memprovokasi dia? Sepertinya aku seharusnya tidak membiarkanmu datang. Dengan temperamenmu yang cuek dan sombong, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan kamu sakiti. Nah, mulai sekarang, ikuti saja aku dan biarkan aku datang, tidak peduli apa itu, berhenti bicara omong kosong. Ji Yue berkata dengan kecewa. Ye Yunfei tersenyum ringan, tanpa komitmen. Daftar monster dibagi menjadi daftar besar dan kecil, dan daftar kecil mencatat peringkat anak muda dengan kekuatan Destiny Realm dan di bawahnya. Orang-orang muda yang berpartisipasi dalam klub Xiao Lantai terutama bersaing untuk mendapatkan peringkat dalam daftar pelaku kejahatan. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia tidak perlu takut pada Destiny Realm sama sekali. Si Fang Commercial Bank mengadakan acara taruhan batu, ayo pergi dan lihat. Ji Yan bahkan tidak melihat Ye Yunfei, dan menarik Ji Yue pergi. Su Fei, ayo bersama-sama, kata Ji Yue kepada Su Fei. Ye Yunfei berpikir sejenak, membawa Hung Yao, dan mengikuti di belakang mereka berdua. Sepupu, siapa talenta muda paling kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai kali ini? Apakah, menurutmu aku punya kesempatan untuk masuk daftar monster kecil? Tanya Ji Yue. Orang-orang muda dari generasi Donghuang penuh dengan bakat. Ada terlalu banyak master, dan agak sulit untuk masuk ke daftar monster kecil berdasarkan kekuatanmu. Aku telah membujukmu sejak lama, dan memberitahumu untuk tidak tinggal di sekolah kecil Sekte Ziwei. Anda tidak mendengarkan, tetap di pesta kecil itu tidak akan ada gunanya bagi kultivasi Anda, itu hanya akan menyeret Anda ke bawah. Anda dapat melihat bahwa dalam keluarga, banyak talenta yang tidak sebaik orang-orang sezaman Anda, dan kekuatannya lebih kuat dari Anda. Petik 2. Ji Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepupu, katakan padaku, siapa talenta muda paling kuat yang berpartisipasi dalam pertemuan Xiao Lantai kali ini? Ji Yue dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Mingzi, para jenius ini semuanya adalah pesaing kuat untuk posisi teratas dalam daftar monster kecil. Petik 2, kata Ji Yan. Selain itu, ada biksu hunian dari kuil Daleyin, yang dikatakan telah mengolah tubuh intan ke tingkat keempat, kebal terhadap pedang dan senjata, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Diperkirakan mereka semua bisa bersaing memperebutkan peringkat teratas. Belum lagi, keturunan langsung dan murid inti dari berbagai kekuatan besar saling melengkapi dan bersaing di panggung yang sama. Tentu saja, para murid dari keluarga Ji kami tidak akan kalah dengan para murid dari murid-murid kuat lainnya. Ji Bufan telah tiba, dan dia akan membawa kemuliaan bagi keluarga Ji kita. Singkatnya, terlalu banyak master di Xiao Lantai tahun ini, dan persaingan akan sengit. Selama periode ini,
banyak senior dari generasi yang lebih tua di Donghuang meratapi bahwa Donghuang kita tampaknya telah memasuki era besar di mana para jenius muda lahir dalam jumlah besar. Bisa dibayangkan Donghuang berikutnya akan menjadi era di mana banyak jenius muda bersaing untuk hegemoni. Petik 2. Ji Yan melanjutkan, dia tumbuh bersama Ji Yue sejak dia masih kecil. Kedua saudara perempuan itu memiliki hubungan yang dalam dan berbicara tentang segalanya. Sepupu Ji Yan, bagaimana denganmu? Dengan kekuatanmu, peringkat apa yang bisa kamu dapatkan di daftar monster kecil kali ini? Ji Yue tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kekuatanku saat ini, kuperkirakan aku mungkin bisa masuk 30 besar. Petik 2. Ji Yan berpikir sejenak dan menjawab, Sepupu Ji Yan, kamu sebelumnya berada di peringkat 50 besar dalam daftar monster kecil. Kali ini, kamu yakin bahwa kamu akan berada di peringkat ke-30. Tampaknya kekuatanmu telah meningkat pesat. Ji Yue berkata dengan gembira. Saat berbicara, mereka bertiga datang ke sebuah manor, dan sebuah pelat pintu tinggi bertuliskan 4 karakter besar perusahaan perdagangan Shifang. Bank komersial Shifang adalah bank komersial terbesar di Wastelen Timur, dengan kekuatan yang kuat, dan merupakan salah satu kekuatan besar di Wastelen Timur. Aku tidak tahu apakah aku akan bertemu Lu Dandan. Ye Yunfei mengikuti kedua wanita itu ke kantor komersial Shifang, dan gambar yang indah muncul di hatinya. Lu Dandan adalah wanita tertua dari perusahaan komersial Shifang. Ye Yunfei memiliki hubungan dengannya ketika dia mengembara di hutan belantara timur di kehidupan sebelumnya, dan dia adalah teman yang relatif akrab. Bab 1450. Bank umum Shifang memiliki alun-alun besar, dan di alun-alun itu, batu-batu dengan bentuk aneh ditempatkan secara berurutan. Orang-orang datang dan pergi di alun-alun, sangat ramai, dan banyak anak muda menonton batu-batu itu. Semuanya, kumpulan batu ini ditambang dan diangkut kembali dari area penambangan kuno Beihan oleh perusahaan perdagangan Shifang kami dengan harga tinggi. Semua orang tahu bahwa area penambangan kuno Beihan sangat misterius. Dikatakan bahwa itu mungkin sangat luas medan perang di zaman kuno. Tidak hanya mengandung sejumlah besar urat kristal, tetapi juga batu yang digali dari sana memiliki peluang besar untuk dihargai. Kami, perusahaan perdagangan Shifang, menjamin Anda bahwa kumpulan batu ini semuanya dari Beihan itu digali dari urat kristal di area penambangan kuno. Jika Anda suka, Anda dapat yakin untuk berjudi di atas batu. Petik 2. Seorang lelaki tua duduk bersila di sudut alun-alun berkata dengan keras, jika itu benar-benar batu yang digali dari area penambangan kuno Beihan, itu layak untuk dilihat. Ji Yue, mari kita lihat. Komentar banyak orang. Beberapa anak muda mulai bertaruh pada batu, dan terjadi keributan di alun-alun. Ji Yan memimpin Ji Yue ke alun-alun dan melihat sekeliling. Sekarang dia bahkan tidak tertarik untuk melihat Ye Yunfei. Sebaliknya, penampilan Hu Miao sedikit mengejutkannya, dan dia hanya bisa melirik sekilas. Ji Yan, Ji Yue dan Hu Miao semuanya adalah wanita cantik yang menarik perhatian, terutama Hu Miao yang menawan secara alami, dan setiap gerakannya penuh dengan pesona khusus. Kedatangan ketiga wanita tersebut dengan cepat menarik perhatian banyak pria. Tapi Ye Yunfei tampak agak mendadak. Bocah cilik ternyata bisa ditemani oleh 3 wanita cantik, membuat banyak pemuda diam-diam cemburu. Siapa anak itu? Dia hanya berada di alam transformasi Dao, tapi dia bisa berjalan dengan Ji Yan dan Ji Yue dari keluarga Ji, yang mungkin memiliki asal-usul tertentu. Banyak orang menebak identitas Ye Yunfei. Layak untuk tinggal bersama kami sama sekali. Petik 2. Tiba-tiba terdengar tawa keras, dan Zhao Tianyu datang dengan selusin pemuda dan berkata dengan keras, apa? Anak ini dari sekte Ziwei negara bagian Yan. Maka dia benar-benar tidak pantas tinggal bersama kita. Petik 2. Orang-orang di sekitar menunjukkan penghinaan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Wajah Ye Yunfei menjadi gelap, dan dia menatap Zhao Tianyu dengan mata dingin. Provokasi berulang Zhao Tianyu ini telah membangkitkan niat membunuh yang kuat di hati Ye Yunfei. Kenapa? Nak, kamu adalah tidak yakin. Klub Xiao Lantai adalah kumpulan dari semua jenius muda di Eastern Wastelen. Anda berasal dari latar belakang yang sederhana dan lemah, jadi Anda sama sekali tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Petik 2. Zhao Tianyu berkata dengan cibiran merendahkan. Zhao Tianyu, itu sudah cukup. Kali ini Xiao Lantai akan memiliki banyak anak muda dari alam transformasi Dao untuk berpartisipasi.
Su Fei sudah berada di tahap akhir dari alam transformasi Dao, jadi dia secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ji Yue berkata dengan marah, "Ji Yue, apakah menarik bagimu untuk membelanya seperti ini? Tampaknya penglihatan Anda tidak terlalu bagus, Anda memandang rendah anak-anak keluarga Zhao kami, tetapi Anda benar-benar jatuh cinta dengan karakter seperti semut yang terlahir rendah." Petik 2. Zhao Tianyu mencibir. "Zhao Tianyu, apa niatmu memprovokasi keluarga Ji kita lagi dan lagi?" Ji Yan sangat marah, satu langkah maju, kekuatan spiritual yang mengerikan naik ke langit, seperti gunung berapi yang meletus. Dia bisa melihat bahwa Zhao Tianyu membidik Ye Yunfei di permukaan, tetapi sebenarnya dia memprovokasi dia dan Ji Yue. Zhao Lingfeng pergi ke negara Yan karena Ji Yue, dan sekarang dia hilang. Masalah ini mungkin terkait dengannya. Dia sebaiknya memberikan penjelasan kepada keluarga Zhao kita. Petik 2. Zhao Tianyu mendengus dingin, dan akhirnya mengungkapkan tujuannya. "Zhao Tianyu, saya menemukan bahwa anggota keluarga Zhao Anda adalah bajingan." Zhao Lingfeng telah mengganggu dan melecehkan Ji Yue berkali-kali selama bertahun-tahun. Ji Yue tidak pernah memandangnya secara langsung, dan dengan jelas mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa dia akan melakukannya tidak memiliki minat sedikit pun padanya. Dapat dikatakan bahwa Ji Yue tidak ada hubungannya dengan dia. Dia menghilang di negara Yan, jadi apa hubungannya dengan Ji Yue? Karena keluarga Zhao Anda agresif, ya, aku akan belajar sesuatu hari ini. Ji Yan memarahi dengan marah. "Pukul aku, apakah aku akan takut padamu? Aku akan berurusan dengan Ji Yan, kamu berurusan dengan mereka bertiga." Zhao Tianyu menunjuk Ye Yunfei, Hu Miao dan Ji Yue, dan menunjuk selusin atau lebih muda laki-laki di sampingnya. Setelah Zhao Tianyu bentrok dengan Ji Yan di jalan barusan, dia sengaja kembali dan membawa selusin orang dari keluarga Zhao. Penyihir ini disebut Tuan Semut, dan dia juga pelacur rendahan, tangkap dia. Zhao Tianyu menunjuk ke arah Hu Miao dan berkata, selusin pemuda mencibir dan berjalan menuju Ye Yunfei, Ji Yue dan Hu Miao. Orang-orang dari keluarga Ji dan keluarga Zhao akan bertarung. Semua orang berkumpul untuk menonton. Su Fei, kalian berdua berdiri di belakangku. Jangan takut, aku sudah mengirim pesan ke anak-anak keluarga Ji kita, dan mereka akan segera datang. Ji Yue berbisik kepada Ye Yunfei. Mencibir di wajah Ye Yunfei, dia memandangi anak-anak keluarga Zhao yang datang, siap untuk membunuh mereka. Semuanya, ini perusahaan komersial Sifang. Perkelahian tangan kosong tidak diperbolehkan. Demi aku, tolong menyerah satu sama lain. Petik 2. Seorang wanita muda melayang, mengenakan jubah merah muda, dengan penampilan suci dan mulia seperti seorang abadi yang diasingkan temperamennya yang elegan, ditambah dengan kecantikannya yang memukau seperti negara dan kota, membuat semua pria bersinar di mata mereka. Ini Nona Lu dari Sifang Trading Company. Seseorang berseru dengan suara rendah. Melihat wanita ini datang, semua anak muda di alun-alun tampak hormat. Nona Lu ini adalah salah satu jenius paling jahat dari generasi muda Donghuang. Dia adalah biji mata dari kantor pusat bank komersial Sifang, dan dia sangat berbakat, dan menikmati reputasi tinggi di kalangan generasi muda. Lu Dandan, Ye Yunfei menoleh, mengingat beberapa kenangan dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei berkeliaran di Wastelen Timur, bertemu Lu Dandan ini secara tidak sengaja, dan bertarung bersama. Kemudian, Ye Yunfei tumbuh menjadi generasi kaisar, dan Lu Dandan menjadi salah satu kekuatan terkuat di dunia, seluruh benua Hongmeng. Aku tidak tahu apakah masih ada persimpangan dengannya dalam hidup ini. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Hal-hal seperti kelahiran kembali terlalu ajaib, meskipun Ye Yunfei mahir dalam hukum ruang dan waktu, dia masih belum bisa memahami prinsip ruang dan waktu untuk kelahiran kembali sampai sekarang. Nona, pria tua yang duduk bersila di sudut alun-alun itu bangkit dan mendatangi Lu Dandan untuk memberi hormat dan menyapa. Demi Nona Lu, biarkan aku mengampunimu untuk saat ini. Melihat kedatangan Lu Dandan, Zhao Tianyu harus menyerah. Lu Dandan adalah orang yang mulia, bahkan jika kepala keluarga Zhao datang, dia harus mengalah, apalagi dia. Ini adalah lapangan taruhan batu. Mengapa kalian berdua menggunakan kekuatan? Lebih menyenangkan mengadakan kompetisi taruhan batu secara langsung. Seseorang berteriak, itu benar, kalian berdua ingin menyelesaikan keluhan kalian, jadi mengapa kalian
Tidak mengadakan kompetisi taruhan batu saja, sehingga Nona Lu tidak akan menghentikan kalian. Banyak orang yang takut akan kekacauan mengikutinya. Tentu saja keluarga Zhao kami tidak ada hubungannya dengan itu. Saya khawatir anggota keluarga Ji tidak punya nyali. Petik 2. Zhao Tianyu menatap Ji Yan dan Ji Yue dengan mencibir. Zhao Tianyu, beraninya kamu mengatakan bahwa keluarga Ji kita tidak punya nyali. Selusin anak muda bergegas ke alun-alun dan bergegas ke samping Ji Yan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda gagah, memelototi Zhao Tianyu dan berteriak dengan marah. Anak-anak dari keluarga Ji ada di sini. Jika kamu berani, ayolah. Kami akan memilih 3 batu untuk berjudi di atas batu, dan kami akan memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Taruhannya adalah kristal hukum 3 juta yuan. Juga, jika kamu kalah, kamu harus mengakui itu keluarga Ji Anda tidak sebaik kami keluarga Zhao. Zhao Tianyu mencibir, bertaruh saja, jika kamu kalah, kamu harus mengakui bahwa keluarga Zhao tidak sebaik keluarga Ji kami. Teriak pemuda gendut dari keluarga Ji. Iya, tapi keluarga Zhao kita tidak akan kalah. Zhao Tianyu mencibir, Ji Wu, jangan impulsif. Ji Yan mengerutkan kening. Sepupu Ji Yan, ini menyangkut wajah keluarga Ji kami, jadi kami tidak mampu berjudi. Jawab Ji Wu, haha, kakak Lu, tolong bantu aku membuka mataku dan memilih 3 batu. Zhao Tianyu tiba-tiba tertawa, dan berkata kepada seorang pemuda pendek dan kurus tidak jauh dari sana. Tidak masalah. Pemuda pendek dan kurus semakin banyak keluar dan mulai mengambil batu di alun-alun. Nama belakangnya adalah Lu, mungkinkah dia adalah anggota keluarga Lu, keturunan dari Dewa Tuan Lu? Seseorang tiba-tiba berseru, keturunan guru ilahi Lu. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Divine Master Lu adalah seorang master tanah yang terkenal di zaman kuno di Eastern Wasteland. Setelah kematiannya, dia meninggalkan sebuah keluarga dengan nama belakang Lu. Sebagian besar orang di keluarga Lu mahir dalam astronomi dan geologi, dan mereka sangat pandai mengidentifikasi batu. Zhao Tianyu, kamu curang. Kamu bahkan meminta orang-orang dari keluarga Lu untuk membantu. Ji Wu kaget dan marah. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan untuk meminta bantuan? Keluarga Ji kamu mampu, jadi kamu dapat meminta bantuan. Zhao Tianyu mencibir. Kamu, Ji Wu terlalu marah untuk berbicara. Aku akan membantumu memilih batu untuk keluarga Ji. Ye Yunfei tiba-tiba maju selangkah dan berkata dengan keras. Anda, Ji Yue, Ji Yan, dan anak-anak keluarga Ji lainnya semuanya tercengang. Orang lain di sekitar juga curiga bahwa mereka salah dengar. Bersambung,